Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya para saudara sekalian? Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta barokah. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para saudara yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Para saudara sekalian, ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tuamu. Ridho Allah terdapat pada ridho orang tuamu. Bahwasanya para saudara sekalian, kita membahas hari ini di mana kita menginginkan sesuatu, apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan, apa yang kita impikan, semuanya kita harus meminta yang lebih awal adalah ridho Allah. Bahwasanya kalau terdapat ridho Allah, Allah meridhoi apa yang kita inginkan, Allah meridhoi apa yang kita rencanakan, Allah meridhoi apa yang kita inginkan, Allah meridhoi apa yang kita nyatakan, Allah meridhoi apa yang kita inginkan. Bahwasanya semua akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita inginkan. Para saudara sekalian, bahwasanya dalam hadis riwayat Imam Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ridha Allah terdapat pada ridha kedua orang tuamu. Ridha Allah terdapat kepada ridha kedua orang tuamu. Murka Allah terdapat pada murka kedua orang tuamu. Kalau kita melihat pada itu para saudara sekalian, bahwasanya kalau kita menginginkan sesuatu, melakukan sesuatu, menjalani sesuatu, maka memintalah ridha Allah. Ada peribahasa di mana kalau kita menginginkan ridha Allah, ingin mengetahui ridha Allah, maka lihat dari ridha kedua orang tuamu. Orang tua seperti apa yang kita lihat dalam ridha tersebut. Nah, para saudara sekalian, kalau kita mengambil bahwasannya kita menginginkan ridha Allah, maka jalanilah apa yang dijalan luruskan. Apa yang kita jalani itu dalam keadaan lurus, dalam keadaan yang Allah ridhoi, keadaan yang benar. Apa yang kita inginkan dalam keadaan yang Allah ridhoi. Kalau kita menginginkan sesuatu, jangan salah para saudara sekalian. Kita menginginkan ridha kepada Allah. Kita meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah jodoh, berikanlah pacar saya ini supaya untuk diridhoi olehmu. Nah, itu doa yang salah para saudara. Yang kita harus meminta ridha Allah itu bukan dalam hal keburukan, tetapi apa? Dalam hal kebaikan. Kalau mendoakan, meminta ridha Allah dalam hal keburukan, dalam hal yang salah, itu sudah biasa. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, merubah sesuatu, merencanakan sesuatu, menjalani sesuatu, maka mintalah ridha Allah. Maka di mana ridha Allah itu terdapat pada ridha kedua orang tuamu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita menyimpulkan ridha Allah terdapat kepada ridha kedua orang tuamu, orang tua seperti apa yang harus kita minta ridhokan? Ya Allah berfirman bahwasanya kalau kita melihat ridha Allah, ridha Allah, maka lihatlah ridha kedua orang tuamu. Kita menyimpulkan bahwasanya kalau orang tua yang di jalan salah, meridhai anaknya di jalan salah, di hubungan yang salah, di jalan yang salah, di rencana yang salah, bahwasanya apakah itu ridha yang dinamakan ridha Allah? Kalau orang tua kita meridhai kita untuk berpacaran, apakah itu yang dinamakan ridha Allah? Kalau kita mendengar ridha apabila kedua orang tuamu meridhai dirimu untuk mencuri, apakah itu ridha Allah? Apabila kedua orang tuamu meridhai dirimu untuk menjalani hubungan yang haram, apakah ridha Allah? Tidak para saudara. Kita menyimpulkan bahwasannya di mana ridha Allah itu terdapat pada ridha kedua orang tua. Tetapi orang tua yang seperti apa? Apakah di jalan Allah? Kalau kita menuntun seorang anak, maka sebaiknya diri kita dulu yang harus memperbaiki, maka lalu kita akan memperbaiki anakmu, anak dirimu. Untuk para ibu-ibu yang sekalian, bapak dan yang saya hormati, kalau kita ingin mendidik seorang anak, maka terutama kita didiklah diri kita sendiri. Terkadang ada kedua orang tua yang meridhoi anaknya di jalan salah. Itu bukan namanya yang disebut ridha Allah. Karena
kalau kita mengambil kesimpulannya, mengambil rinciannya, di mana ridha Allah itu di jalan yang benar, bukan di jalan yang salah, di rencana yang benar, bukan di rencana yang salah, di hubungan yang benar, bukan di hubungan yang salah, di situasi yang benar, bukan situasi yang salah. Para saudara sekalian, kita mengambil bahwasannya, kita mengambil ridho kedua orang tua. Ya ibu, ya bapak, ya umi, ya abi, aku meminta ridhomu supaya aku bisa mendapatkan pahala yang besar, supaya aku bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan. Maka berwabahum marabil antazala fatumakallah fi ba'annar. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau kita meminta yang benar di jalan Allah, meminta ridho Allah, mendahului ridho Allah. Yang pertama para saudara, kalau kita menginginkan sesuatu, apa yang kita capai, maka mintalah ridho Allah. Yang kedua, mintalah ridho kedua orang tuamu. Lalu yang ketiga, berusahalah sesuai dengan semampumu. Jadi para saudara sekalian, kalau kita meminta ridho kedua orang tua, kalau kita menginginkan ridho orang tua, maka yang terutama kita dekati yaitu ridho Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung diri kita. Barang siapa kedua orang tua, barang siapa orang tua yang mendidik dan meridhoi anaknya di jalan yang salah, di firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rabbuhum min rabbikal antazalqu fa antazalin min tafuzukul lamazalin kallahu qahirat." Allah Subhanahu wa taala menjamin orang tuanya tersebut nanti di akhirat Allah panggil bahwasanya dia tidak bisa mendidik anaknya dan meridhoi anaknya di jalan yang salah, karena sesungguhnya ridha Allah itu adalah ridho yang suci. Kalau orang tua yang meridhoi anaknya di jalan yang tidak suci, maka tersebut tidak bisa dikatakan ridho suci, bukan tidak bisa dikatakan ridho Allah. Karena terkadang ridho Allah itu yaitu adalah ridho yang suci, ridho yang memang berasal dari Allah, dan akan menyimpulkan bahwasanya ridho Allah terdapat kepada orang tuamu. Kalau kita di jalan yang salah meminta ridho kedua orang tuamu, maka salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua orang tuamu itu meridhoimu di jalan yang salah, di waktu yang salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kedua orang tuamu bahwasanya orang tuamu tidak bisa mendidik dirimu, bahwa orang tuamu tidak bisa mendidik seorang anak, bahwa bapak dan ibu sekalian tidak bisa mendidik anaknya, tidak bisa membimbing anaknya, memberitahu anaknya, menasihati anaknya. Kalau kita menasihati anaknya, menasihati anakmu dengan ridho Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, maka apa yang kita inginkan, apa yang dicita-citakan oleh anakmu, insya Allah anak bapak dan ibu sekalian, insya Allah Allah kabulkan. Dan barang siapa kedua orang tua yang meridhoi anaknya di jalan yang salah, maka tersebut bukan dikatakan ridho Allah, tetapi ridho yang salah. Karena ridho yang salah itu hanya ridho yang memang tidak diridhoi Allah, yang memang berasal dari dirimu sendiri, bukan berasal dari Allah. Nah, oleh sebab itulah kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita lihatlah ridha kedua orang tua. Kalau kita menginginkan anaknya di jalan yang lurus, membimbing anaknya di jalan yang lurus, maka jangan kita simpulkan kalau kita membimbing anak tersebut di jalan yang salah, meridhoi anaknya tersebut di jalan yang salah, tidak bisa dikatakan dengan ridha Allah. Lalu, kalau kita melihat murka Allah, di saat kita di jalan yang salah kita berpacaran, kita bermaksiat, kita melakukan sesuatu, mencuri sesuatu, mencuri solat, mencuri barang hak orang lain, menghina orang lain, membuli orang lain, kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Tetapi apabila kita tidak bisa meminta permaafan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah murka Allah. Apa yang terjadi pada diri kita? Antazulaqo ifdalam fattaqad laftud dunya. Maka lihatlah sebagaimana perjalanan dalam hidupmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada diri kita, maka janganlah kita untuk berharap lebih dari apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Jadi oleh sebab itulah kita mengambil dari sebagian ulama mengucapkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ridha Allah terdapat ridha Allah terdapat pada ridha kedua orang tuamu.
Dan murka Allah terdapat pada murka kedua orang tuamu. Kalau kita di dalam orang tua yang benar, orang tua yang bisa mendidik anaknya, orang tua yang bisa membimbing anaknya di jalan Allah, maka hal tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itulah para saudara sekalian, kita marilah untuk berinsaf. Kita marilah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang salah, nanti kalau kita meminta ridho orang tua di jalan yang salah, lalu orang tuamu meridhoimu di jalan yang salah, maka arzalha futuzulha anta minas sakuha taksadum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tidak akan menyapa diri kita nanti di akhirat. Meskipun kita akan merasakan surga, baik neraka ataupun surga. Oleh sebab itulah para saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita untuk berpikir cerdas, berpikir pintar, bahwasanya kita mendidik anak, menyimpulkan anak, membimbing seorang anak di jalan Allah. Jadi jangan egois dengan pikiran. Kalau ada yang mengatakan Bapak dan Ibu sekalian, saya meridhoi kamu di jalan yang salah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhoimu. Apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu inginkan tidak akan tercapai. Oleh sebab itulah kita masih bisa untuk berinsaf. Kita masih bisa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih dalam keadaan iman dan Islam, selagi kita masih di dalam keadaan beriman kepada Allah, di dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Marilah kita untuk menjunjung semua nama-nama para Nabi Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjunjung kedua orang tamu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah saya akhiri min adzatikullah betawzikhi mikul khairan kullah barakallahu tamayyasha. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright.